Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam, akidah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Akidahnya Al-Firqatun Najiyah, akidahnya golongan selamat yang selayaknya setiap kaum muslimin, setiap kita kaum muslimin menjadikan akidah tersebut dalam kehidupan dia ini berislam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah masih dalam pembicaraan, dan insyaallah ini pembicaraan yang terakhir dari pembicaraan syurutu la ilaha illallah. Kita telah membicarakan tentang 6 pembicaraan tentang syurut la ilaha illallah. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqin, yang ketiga ini al-sidqu, yang keempat al-qabul, yang kelima al-inqiyad, yang keenam al-ikhlas. Insyaallah kita akan bicara tentang yaitu al-mahabbah sebagai akhir pembicaraan kita dari syurut la ilaha illallah. Al-mahabbah merupakan ruhnya ubudiyah, yang merupakan rukunnya seorang dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antaranya para ulama kita mengatakan dengan ungkapan man kana ya'budullaha bil hubbi wahda fawwa sindiq, man kana ya'budullaha bil khawfi wahda fawwal kharuri, wa man kana ya'budullaha bil raja'i wahda fawwal murji, wa man kana ya'budullaha bil hubbi wal khawfi wal raja'i fawwal mu'min muwahhid. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta semata, maka dia zindiq. Ini orang yang mereka mendekati kekafiran karena mahabbah yang dia wujudkan tanpa bukti. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan takut semata, dengan khauf semata, dia haruri, ini khawarij, yang rasa takutnya menjadikan dia terjerumus dalam berbagai macam bid'ah yang mungkar, di antaranya takfir, mengkafirkan para pelaku dosa besar. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan roja semata, dia murji'ah, yang memisahkan amal dari iman, sehingga imannya para nabi yang sempurna sama dengan imannya orang yang paling rusak dari kalangan umat manusia. Ini tentunya merupakan penyimpangan dalam agama. Dan ibadah kita tegak di atas al-mahabbah, al-hub, wal-khawf, wal-raja. Al-mahabbah bahkan merupakan ruh dalam penghambaan seorang hamba. Sempurnanya dia, sempurnanya tauhid dia, dan berkurangnya tauhid dia sangat ditentukan dengan keberadaan mahabbah yang ada dalam hati seorang. Masyaallah muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya berkaitan kehidupan al-mu'minun wal musyrikun, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebahagian manusia ada yang mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka dalam mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka samakan kecintaan Allah dengan kecintaan orang musyrik dengan tandingan mereka. Adapun kaum mukminin, kata Allah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun seorang mukmin sangat amat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ketika menafsirkan walladzina amanu ashaddu hubban lillah, orang mukmin kecintaannya kepada Allah asyad, lebih besar, min
hubbil musyrikin lillah. Au min hubbil musyrikin li andadihim. Seorang mukmin kecintanya kepada Allah lebih besar dibandingkan kecintaan orang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik mencintai Allah dan mencintai andat mereka. Akan tapi kecintaan musyrikin kepada Allah dia sekutukan dengan yang lainnya. Adapun cintanya mukminin, dia tulus, dia ikhlaskan, dia murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau kecintaan mukminin lebih besar dibandingkan cintanya musyrik kepada anda tandingan-tandingan mereka. Kenapa demikian? Karena cintanya mukminin terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal waktu, tidak mengenal cuaca dan keadaan. Semuanya cintanya adalah total hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, cinta ubudiyahnya. Adapun musyrikin, mereka mencintai andat. Akan tapi lihatlah, ketika musyrikin mereka dalam suasana terjepit, terdesak, kesulitan, mereka tinggalkan andat mereka dan mereka mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Wa idza najau ilal barri idahum yusyrikun. Orang-orang musyrikin ketika mereka sedang berada di lautan, diterangkan dalam ayat yang lainnya, lalu dia dikepung oleh ombak sehingga mara bahaya betul-betul mengancam dirinya. Maka saat yang terjepit seperti ini, orang musyrikin mereka mengikhlaskan doanya hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukminin, maka dalam segala suasana, dalam segala cuaca dan situasi, maka kecintaannya total hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menerangkan bahwasanya al-mahabbah ada 4 perkara, ada 4 macam yang harus kita fahami. Salah dalam memahami mahabbah ini, maka akan salah pula kita di dalam memiliki sebuah amalan. 4 macam mahabbah. Yang pertama adalah mahabbatullah, kecintaan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, akan tapi orang yang mereka mengaku dia mencintai Allah belum cukup. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi mengeklaim dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Yahudi, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Orang musyrikin dia juga mengeklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Menunjukkan orang musyrikin dia memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kecintaan yang ternyata dia sekutukan dengan yang lain, maka sekedar mengeklaim mencintai Allah belum cukup. Yang kedua, al-mahabbatu ma yuhibbullah. Kecintaan kepada apa yang Allah cintai. Ini merupakan lawasim, merupakan kelasiman orang yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seorang mencintai Allah, dia harus mencintai apa yang Allah cintai. Allah mencintai tauhid, dia mencintai tauhid. Allah mencintai sunnah, dia mencintai sunnah. Allah mencintai mukminin, dia mencintai mukminin. Demikian pula sebaliknya, kebencian dia bangun sebagaimana Allah benci kepada perkara tersebut. Allah membenci syirik, maka dia membenci syirik. Allah membenci bid'ah, maka dia membenci bid'ah. Allah membenci maksiat, maka dia benci maksiat. Allah membenci kufar wal musyrikin wal munafikin wal ma'asi wal dzunub. Dia membenci mereka semuanya. Maka dia pun membenci apa yang Allah benci. Inilah merupakan kesempurnaan orang yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
Al-mahabbatu lillahi wa fillah. Kecintaan atau kecintaan yang dia bangun karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pula merupakan cabang tuntutan dari kecintaan orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia membangun kecintaan karena Allah dan di jalan Allah. Sehingga Nabi mengatakan, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmal iman." Barang siapa yang dia mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, dia memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanan dia. Yang keempat, al-mahabbatu ma'allah, kecintaan terhadap kecintaan bersama dengan Allah. Inilah cinta syirkiyah yang mamnu'ah, mahabbah yang mamnu'ah, mahabbah yang terlarang. Ini mencintai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kecintaan-kecintaan yang perlu kita fahami. Yang para ulama juga menyebutkan di antaranya di sana ada cinta fitrah. Cinta yang merupakan tabiat manusia. Cintanya seorang laki-laki kepada wanita istrinya. Cintanya seorang kepada anaknya. Cintanya seorang kepada orang tuanya. Ini cinta yang fitrah, yang tabi'ah, yang dibolehkan oleh Allah SWT selama tidak menjadikan dia mendahulukan apa dan siapa tersebut di atas kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah mengancam orang-orang yang mereka mendahulukan cinta-cinta fitrah tersebut di atas kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Innallaha la yahdi qaumal fasiqin. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Seandainya bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, istri mereka, keluarga besar mereka, harta yang mereka usahakan, perdagangan yang mereka khawatirkan kerugiannya, rumah tempat tinggal yang mereka ini senangi. Ini tentunya semuanya adalah sesuatu yang boleh kita mencintainya. Ayah, anak, saudara, istri, harta, perdagangan, tempat tinggal, boleh kita menyenanginya. Akan tapi apabila ternyata ini ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih, ini lebih dia cintai dibandingkan dengan Allah, Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggulah saat Allah akan mendatangkan perkaranya yang didatangi azab Allah kepada mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang fasik. Ini mendahulukan kecintaan kepada apa dan siapa yang asalnya boleh di atas Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah merupakan amalan kefasikan. Kaum muslimin rahmati Allah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sungguh hanya dengan kita memiliki mahabbah yang khalisah, mahabbah ubudiyah yang dibenarkan, yang hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mahabbah ma yuhibbullah, mahabbah lillah wa fillah, maka betul-betul kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang tanpa itu kita akan mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Bukankah Nabi kita mengatakan, "Thalathun man kuna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang dengan 3 perkara ini maka seorang dia akan mendapatkan rasa manisnya iman. Rasa manisnya iman inilah zatul iman. Kelezatan dia dalam menunaikan amal-amal iman. Lezatnya dia mengingat Allah,
Lezatnya dia qiraatul Quran, lezatnya dia bersalat, lezatnya dia infak, lezatnya dia zakat, lezatnya dia berjihad, lezatnya dia melakukan amal taat. Dia merasakan kelezatan dalam hati mereka. Kapan seorang dia mendapatkan lezat iman? Sehingga dia merasakan ketenangannya kehidupan sebagai seorang mukmin. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluh. Ayyukanallahu wa rasuluh. Ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan selain keduanya. Seandainya seorang mampu mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, dia akan merasakan rasa manisnya iman. Yang kedua kata Nabi, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah seorang mencintai seorang kecuali kecintaannya itulah karena Allah SWT. Ini merupakan lawazim, merupakan kelaziman dari kelaziman kecintaan kepada Allah, mencintai apa dan siapa karena Allah. Yang ketiga, wa iyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadahu Allah kama yakrahu ayuqdafa finnar. Kebencian dia untuk kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan Allah, seperti kebencian dia kalau akan dilemparkan ke dalam api. Seandainya tiga perkara ini terwujud dalam hati seorang, dan ini semuanya merupakan kelaziman iman. Iman menuntut dia mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya mencintai dia, melazimkan dia mencintai apa dan siapa karena Allah SWT. Demikian pula kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya melazimkan dia untuk membenci apa yang dibenci oleh Allah SWT. Dan di antara ciri orang-orang yang mereka betul-betul mencintai Allah SWT, di antara yang pertama secara singkat, dia akan selalu mendahulukan Allah SWT dan Rasulnya SAW. Sebagaimana telah kita terangkan tadi. Tidak bolehnya kita mendahulukan apa dan siapa melebihi mendahului Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hendaklah kita menjadi seorang yang muttabi, yang mengikuti Rasulullah SAW, ittiba dengan Rasulullah. Karena Allah mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Barang siapa yang dia mencintai Allah, saatnya kalian mencintai Allah, saatnya kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ittiba'lah terhadap Rasulullah SAW. Yang ketiga, keharusan dia untuk mewujudkan al-wala wal-bara. Menegakkan al-wala wal-bara. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah menegakkan kebencian dan permusuhan kepada apa yang Allah benci dan Allah musuhi. Yang Allah katakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada contoh yang terbaik bagi kalian semuanya pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan para nabi yang bersama dengan Nabiullah Ibrahim, yang semua mereka memiliki ungkapan yang sama. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka menegaskan dengan kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawat wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Mereka menegaskan bahwasanya kami berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah, dan kami ingkari perkara kalian, dan telah jelas permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian sepanjang waktu sampai kalian hanya beriman kepada Allah semata. Ini bara'ah. Karena Allah membenci mereka, maka mereka membenci perkara tersebut. Sebagaimana Allah melarang kita berwala pada orang kafir, Yahudi wa Nasrani, maka kita pun tidak boleh berwala kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara awliya. Wahai orang yang beriman, jangan Anda jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Maka kelaziman-kelaziman ini merupakan tuntutan dari orang yang mereka menegakkan mahabbah. Ini kecintaan kepada Allah SWT. Maka syahadat, ungkapan
La ilaha illallah menuntut seorang dia memiliki mahabbah. Seandainya tidak, maka sadar dia la yang fa'. Bagaimana dia bersyahadat? Dia membenci tauhid. Bagaimana dia bersyahadat? Dia membenci sunnah. Bagaimana dia bersyahadat? Dia membenci orang-orang yang mentauhidkan Allah, membenci orang menegakkan sunnah, membenci kaum muslimin, bahkan mencintai orang kafir dan musyrik. Tentu ini bertentangan dengan tuntutan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan syahadat kita syahadat yang berkualitas, syahadat yang ditegakkan di atas ilmu dan kelazimannya, syahadat yang akan bermanfaat di hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika semua harta kita dan anak kita telah tidak bermanfaat kecuali apa yang dibawa oleh hati kita, hati yang tulus, hati yang bersih, yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari di saat ketika harta dan anak kita telah tidak bermanfaat kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia bersama dengan kaum mukminin, dan kita akan dikumpulkan di akhirat bersama dengan Nabiullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan syahadat kita syahadat yang bermanfaat, yang tegak di atas sikap, dengan kita mengilmui, dengan kita meyakini, dengan kita membenarkan, dengan kita ini tulus ikhlas mengucapkan, dengan kita memiliki penerimaan yang penuh, dan kita mewujudkannya, dan kita sertai dengan kecintaan terhadap semua perkara tersebut. Dan syahadat ini tidak akan bermanfaat kecuali sertai dengan al-kufru bit-tauhid wal imanu billah, ini mengingkari tauhid dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat, dan dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan secara singkat tentang syurutu la ilaha illallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.